Halo Sobat Komsos, kita ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa hebat ya. Perempuan yang TOP BGT PSN SKLD ECH, masih muda, tapi beliau ini sudah melanglang buana dari gunung ke gunung, tebing ke tebing. Ini luar biasa sekali. Kita sambut Nadia Gianifa. Hai Nadia. Halo Kak. Ketemu lagi kita. Ya akhirnya Setelah berapa tahun ya? Oh udah berapa? Udah lupa. Iya nih, Nadia ini pernah di Komsos ya? Dulu Pernah di Komsos. Sekarang aku baru ngeh tuh waktu tadi dibilangin Nadia pernah bantu di Komsos. Aha, ternyata Nadia sang pencatat adegan. Dulu. Udah lupa tahun berapa malah. Udah lupa tahun berapa. Oke, Nadia sekarang kegiatan apa? Kegiatan sekarang konten di alam, terus content creator, nge-guide. Nge-guide apa? Guide gunung, tebing juga, guide outdoor pokoknya. Oke. Ya guide. Terus latihan sih. Latihan apa? Latihan manjat ke gunung. Wah ini gitu. benar. Padahal nih ya Sobat Komsos, jurusan atau fakultas yang diambil kuliahnya adalah Teknik arsitektur. Melencengnya jauh banget ini ya. Waktu kuliah ikutin ya memang apa pencinta alam gitu? Kuliah ya ikut. Oh ikut. Mulai seneng sama gunung atau tebing atau pokoknya seneng banget ke alam itu dari mulai kapan? Seneng bangetnya. Kalau mulai seneng tuh kayaknya dari kecil udah mulai seneng, mungkin udah pecicilan lah. Oke. Terus mulai seneng tuh di pramuka di sekolah dulu. Oh. Iya di SD kan camping. Ada pramuka. SD belum camping sih, masih di lapangan. Tapi udah mulai kayak seneng. Nah SMP kan mulai camping, mulai itu nah makin seneng nih. Di situ SMA makin gila lagi. Nah kuliah masuk Mapala makin edan lagi. Berarti udah berapa gunung yang didaki? Wah nggak ngitung. Melewati mendaki gunung, melewati lembah. Wah ini Ninja Hattori. Gak gitu, soalnya sering apa ya, aku mainnya gak cuman ke gunungnya satu puncak doang gitu, tapi kayak sering main ke pegunungan yang naik turun. Jadi kayak kalau ngitung puncaknya ada berapa, wah gak kehitung. Di Indonesia? Di Indonesia mungkin aku nyebutin pulaunya aja. Pulaunya aja. Naik gunung di Jawa udah Jawa Sumatera sih paling. Kalau ya Jawa Sumatera. Sumatera pun cuman daerah Sumatera Barat dan Jambi. Bali? Bali belum. Belum pernah kalau naik gunung di sana. Ada keinginan buat mengelilingi Indonesia untuk menaklukkan gunung-gunung yang ada di Indonesia? Pengen banget sebenarnya. Kalau ada kesempatannya siapa yang nggak mau sih? Emang nggak dilarang sama mama? Ada mamanya Nadia di sini. Was-was gitu kan. Soalnya ini hobinya bisa dibilang hobinya unik gitu ya. Hobinya manjat tebing, naik gunung gitu. Terus udah kayak gitu. Sementara anak muda lain mungkin ada beberapa juga nih ya yang suka naik gunung gitu. Banyak mungkin, tapi banyak juga yang hobinya tuh ya average aja gitu. Tidak semenantang ini gitu. Diizinin ya? Dulu gimana Mi? Maminya suruh in frame aja kalau gitu. Dulu waktu awal-awal sih sempet kayak sebenarnya diizinin cuman sempat agak susah ya. Sempet ya agak susah diizinin. Maksudnya kayak terus kan dulu kadang kalau pergi kan suka naik motor sama temen-temen, terus kayak mungkin jangan lah, maksudnya wah khawatir mungkin ya. Terus tapi akunya yang pergi gitu. Terus akhirnya diizinin sih, cuman ya agak susah gitu buat dapet izin ya, kayak harus bener-bener ayolah gitu. Emang anak perempuan satu-satunya? 2. Oh 2. Ya punya adik perempuan juga. Punya adik perempuan. Ini kayaknya adik perempuannya nggak suka naik gunung atau suka juga nih? Enggak. Oh. Kebalikan 180 derajat. Dia rumahan banget. Aha. Berarti kamu mah kayaknya udah apa ya, kayak ke alam tuh udah kayak yang benar-benar kayak rumah kedua gitu ya? Ya, atau bisa. Bahkan rumah pertama nih alam nih. Jarang di rumah. Iya kayaknya itu sih.
rumah kedua tapi malah di rumahnya yang jarang. Tapi fun fact ya about Nadia, hari ini tappingnya hari ini nih datang ke Bisik ya. Fun fact-nya adalah Nadia tuh tadi jatuh dari motor Sobat Komsa. Aduh, kita sampai yang khawatir gitu. Terus gimana kondisinya, dan dia pas datang ya itu, coba boleh tunjukin ada luka Ya, luka dikit. Sebenarnya oke, tapi nggak apa-apa ya, kondisi aman ya, Aman, sampai bisa aman. ada di sini aman Aman. ya. Tadi kita udah tanya juga nih, Sobat Komsas aman, kita bisa syuting bisa, oke kalau gitu. Nah Nadia, sebenarnya apa sih yang pengen dicapai sama kamu gitu dari hobi yang unik ini? Yang pengen dicapai tujuan utamaku tuh jadi waktu beres kuliah tuh kan arsitek nih, aku tuh ngerasa nggak cocok di arsitek tuh. Yang milih jurusan siapa? Sebenarnya aku sih, cuman waktu itu mungkin nggak terlalu paham sebegitunya sama arsitek, ternyata nggak cocok. Terus waktu kuliah juga sempat ceritanya dulu sempat ke fashion design juga, tapi sempat difokusin kalau fashion design, cuman udah mau beres kuliah tuh mulai harus mikir kan, nih mau fokus kemana nih. Terus aku mikir-mikir lagi, ternyata kayaknya lebih nyaman di outdoor, dan coba fokusin di outdoor aja ya, coba fokusin di luar ruang, kegiatan adventure. Tapi mau jadi apa di situ, akhirnya mikir kayak dari dulu kan emang udah suka nonton video-video luar kan. Kayaknya jadi guide profesional nih asik nih, kayak orang-orang luar yang naik gunung es, naik yang gitu-gitu asik banget. Terus ya akhirnya di situ sampai sekarang membulatkan tujuan itu untuk jadi tujuan akhirnya sebenarnya pengen jadi yang profesional lah di dunia adventure gitu kan. Di Indonesia juga jarang, tapi di luar tuh kayak aku ngeliatnya wah banyak dan keren gitu. Guide cewek banyak, guide perempuan Di Indonesia dikit banget. Oh di Indonesia dikit banget, tapi kalau di luar banyak. Oke, berarti kamu pengen menjadi salah satunya. Ya mungkin tujuan utamanya itu ya, masih arahnya ke sana. Tapi itu ada ininya nggak sih, maksudnya ada orang yang kayak misalnya ada mentornya nggak sih, kamu ada yang nemenin gitu kan? Soalnya yang aku tahu nih ya, kalau naik gunung katanya tuh nggak boleh sendiri, gitu kan? Minimal harus berdua lah, bener nggak sih? Iya benar. Nah kamu ada mentornya? Mentor tuh emang mentorku banyak, maksudnya ada, tapi bukan cuma satu nemenin nggak. Tapi aku mungkin banyak ya. Jadi aku dari dulu pas sebelum mutusin buat fokus juga kan di Mapala aku kan maksudnya senior jadi mentor. Terus pas mutusin fokus pun aku di situ sempat nyamperin beberapa senior pegiat alam yang aku kenal di Bandung. Aku samperin satu-satu, aku mentoring lah, konsultasi satu-satu ke mereka. Saya pengen gini. Kira-kira gimana ya, ada saran gak saya harus gimana gitu-gitu. Dan mereka welcome banget. Ada yang welcome, ada yang enggak. Yang enggak, maksudnya enggaknya tuh bukan enggak welcome waktu aku tanya, tapi waktu aku tanya welcome, tapi jawabannya maksudnya kayak ngapain, udah nggak usah gitu. Nggak welcome di jawabannya gitu. Oke. Ngapain, nggak usah, maksudnya mendingan kalau misal kamu mau main mending kerja aja yang bener, terus ya udah nanti main kalau udah punya banyak duit gitu. Kayaknya mungkin gini ya, kan sekarang juga kalau misalnya itu menjadi tujuan profesi kamu kan, gitu. Mungkin yang senior itu berpikir nggak akan jadi duit di sini mah, iya kan? Sementara kamu pola pikirnya beda gitu ya. Nah, iya pola pikirnya beda. Di luar tuh bisa loh ini jadi duit gitu ya kan? Iya itu. Kenapa di sini enggak? Iya gitu. Nah kamu pengen jadi guide-nya di sini di Indonesia atau keluar justru? Pengen jadi guide di sini iya, kalau bisa keluar kenapa enggak? Soalnya gunung-gunung di Indonesia tuh kan terbatas di tropis ya. Nah kalau gunung di luar, maksudnya kalau aku pengen menguasai ilmu mountaineering secara umum gitu, yang dimana di dalamnya ya ada gunung tropis, gunung subtropis, tebing dan lain-lain, semua sub dari mountaineering. Wah, ini hobinya luar biasa banget ya. Makanya tadi saya bilang bahwa ini perempuan yang TOP, BGT, PSN, SKL, DECH gitu. Sebenarnya apa yang kamu rasain sih dari kamu menggeluti hobi ini, naik gunung, panjat tebing dan lain sebagainya yang mirip-mirip itu? Yang dirasain enjoy sih, menyenangkan. Ya mungkin ya karena emang udah ngerasa nyaman di sini juga, makanya akhirnya mutusin buat udah fokus di sini, kita cobain fokus di sini. Ya itu sih. enjoy. Pernah ada pengalaman aneh-aneh gak sih naik gunung? Soalnya kan cerita mistis soal gunung banyak banget gitu. Sering banget pertanyaan ini. Menurutku sih mistis tuh lebih ke mindset ya. Maksudnya hal-hal gaib kayak gitu aku percaya ada. Cuman masalah mistis
maksudnya ada atau enggaknya tuh balik lagi ke mindset kebanyakan di gunung. Jadi menurutku kayak orang-orang kejadian-kejadian mistis tuh kebanyakan kejadiannya karena emang orangnya udah termindset di titik ini ada pasar setan nih misalkan. Tuh enggak. Jadi akhirnya di saat orang lewatin titik itu karena mindsetnya udah di sini pasar setan, ada suara daun dikit, wih ada setan nih. Curiga Iya gitu curiga. ya. Terus mindset itu kadang kalau udah kecapean kan kadang kita emang jadi halusinasi ya. Misalnya aku juga pernah, maksudnya udah di titik kecapean banget, kadang ngeliat pohon jauh tuh bisa ngeliat kayak jadi orang gitu, padahal kalau dilihat lagi enggak kok gitu. Padahal iya itu orang. Ternyata bukan. Bukan, iya. Atau ngedenger suara hewan yang mirip manusia teriak, dibilangnya kayak ya waktu kemarin ada suara orang teriak, padahal sebenarnya itu suara hewan gitu. Sering banget itu kejadian. Soal hewan itu kan gunung tuh kan ada hutan-hutan gitu kan ya pastinya ya. Pernah ketemu binatang buas apa gitu? Enggak sih. Jadi binatang buas tuh biasanya dia tuh cenderung menghindari manusia, kecuali kita undang. Diundang tuh maksudnya kayak kita bawa, udah jelas gak boleh bawa makanan-makanan amis gitu, atau gimana, kita malah bawa yang malah ngundang hewan gitu-gitu. Tapi biasanya kalau misalkan hewan liar, hewan buas yang ada di hutan tuh dengan kedatangan kita mereka biasanya menghindar. Justru kecuali kita yang nyamperin nyari-nyari. Nah. Oke. Ini bentar lagi 17 Agustus ya. 17 Agustus sudah ada rencana apa? Naik gunung lagi atau panjat tebing lagi? Gunung. Wah, naik gunung apa? Bocorin dong. Naik gunung di Pakistan. Ya, naik gunung es 6.000-an, namanya Kosargeng. Nama puncaknya. Tante ikut gunung es. Wah, ini ngeri banget ini. Serius? Serius ya. Kapan berangkat? Tanggal 12 nanti dari Jakarta ya. Oke. Sebelumnya tapi udah pernah ini ke gunung luar selain Pakistan? Udah, baru tanggal 24 kemarin pulang dari India. Juli? Iya bulan ini Juli. Bulan Juli. Pulang dari India. Ya. Ketinggian berapa itu? 4.270. Itu yang paling tinggi kamu pernah daki? Ya itu. Oh itu paling tinggi. Emang itu ke India juga emang selain ada kerjaan di sana, jadi sekalian latihan pemanasan lah untuk ke 6.000-an, karena di India 4.000-an itu udah ada esnya juga. Jadi ya aku mikir sebagai pengenalan juga lah supaya gak kaget-kaget amat. Itu sama siapa berangkat itu? Kalau ke India tuh kemarin sama ada teman-teman juga, content creator. Terus ada dari, kan aku ada kerja sama trip juga, jadi sama ada orang dari trip juga dari Indonesia. Kalau yang ke India. Kalau yang ke Pakistan? Nanti berdua berangkat dari Indonesia. Oh, di sananya gabung sama mancanegara. Oh, jadi kayak apa namanya, komunitas, terus bikin link juga ya? Bukan sih. Jadi kalau di gunung luar tuh kebanyakan di beberapa gunung ya kita di sana kan udah ada kayak open tripnya lah kalau di Indonesia. Nah, tapi ini open trip ke gunung-gunung yang kayak gitu. Nah, biasanya nanti kita digabungin sama mancanegara, kecuali kita mau private. Nah, ini kan kalau private kan biayanya lumayan gede ya. Nah, kalau karena bukan private, jadi biasanya digabungin berjumlah berapa orang gitu, misalkan 8 orang, 10 orang sama mancanegara. Oke, berarti bawa bendera Indonesia dong? Iya, bawa bendera Indonesia. Posting pastinya ya. Pasti. Karena Nadia ini juga punya YouTube ya, Sobat Komsos, YouTube, terus IG, terus juga TikTok. Nah, itu dia. @Nadia Gianifa. Semuanya sama ya? Semuanya sama. YouTube, IG sama TikToknya. Nah, itu kan Nadia nih ya. Nadia mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau menurut Nadia sendiri, apa sih yang bisa dilakukan sama anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia? Banyak cara sih, maksudnya apa ya, prestasi atau suatu hal tuh berdasarkan hobi masing-masing. Maksudnya kalian sukanya apa, misalkan ada yang sukanya masak, bisa bikin masakan apa gitu khas 17, atau sukanya misalkan main bola, bisa bikin apa pertandingan bola gitu kan, simpel itu. Sukanya main musik, bikin ya main musik 17-an. Banyak cara sih. Nah, kalau cara aku kan yang tadi, karena aku emang kegiatannya naik gunung ke tebing ya, jadi kita bikin prestasi di gunung. Ini luar biasa banget deh kamu ya. Kamu udah pernah diliput gitu? Pernah. Masuk kemana aja? Diliput sama siapa aja? Sama kalau yang di gereja sendiri pernah, sama di Kuskupan di majalah bergema tuh Martinus, Santo Martinus pernah. Terus kalau di luar sama detik.com itu pernah, detik.com, terus sama Si Today pernah.
Terus beberapa kali lebih seringnya ini sih diundang kayak ke acara buat talk show, buat sharing atau ngasih materi gitu. Kamu masih muda ya, masih muda udah banyak banget pengalaman yang ini juga bisa dicontoh sama anak-anak muda bahwa yang tadi ya sama kamu bilang gitu bahwa ya udah sesuai hobi aja gitu, nggak harus naik gunung kayak aku gitu Ya, nggak harus, kan. Nggak harus ngikutin gitu, sesuai hobi harus. kemudian bisa mengembangkan itu, terus kemudian juga bisa berkarya dan juga istilahnya apa ya, bermanfaat buat bermanfaat diri juga. sendiri atau orang lain bahkan. Nah, kalau Nadia gitu ya naik gunung di Indonesia itu sekalian ini juga nggak sih apa namanya kayak memperkenalkan keindahan Indonesia gitu kan, karena alam Indonesia itu kan kaya banget ya, kayak kan budaya dan juga alamnya gitu, Betul. flora faunanya juga bagus banget gitu. Itu kamu sekalian memperkenalkan itu juga nggak sih? Jelas. Aku ngomong-ngomong nggak naik gunung doang. Kadang kan orang-orang kesana naik gunung apa ya, kenalnya kalau alam tuh naik gunung aja. Tapi karena emang tujuannya itu juga memperkenalkan bahwa Indonesia tuh alamnya nggak cuma gunung doang loh. Aku selain naik gunung makanya manjat tebing juga. Dan emang itu kegiatan utamanya manjat tebing. Terus ke sungai juga sebenarnya, main ke goa juga. Main ke sungai? Iya, sungai arus deras namanya tuh, olahraga arus deras. Rafting mungkin kalau bahasa awamnya. Cuman ke sungai-sungai yang kalau rafting kan biasa mungkin orang-orang taunya di tempat-tempat wisata doang ya. Kalau ini enggak, mainnya ya sungai. Ya udah sungai beneran gitu. Oh jadi semuanya ya, jadi nggak melulu naik gunung ya? Betul. Aku juga tadi nonton loh sebelum sebelum kesini tuh aku nonton yang kamu ke Kalimantan. Oh, yang di YouTube ya? Iya yang di YouTube. Yang manjat tebing ya. Itu. Aku ngebayangin loh soalnya perjalanan. Ini sobat Komsos sih harus nonton loh ya. Yang itu episode apa judulnya tuh? Kalimantan. Kapuas Hulu, ekspedisi pemanjatan tebing Kapuas Hulu kalau nggak salah. Nah itu YouTube. Harus nonton itu keren banget karena perjalanan ke sana aja udah lama banget ya. Itu tuh ke desanya aja 15 jam ya? Dari Pontianak ke yang naik bus kota terakhir itu ya 16 jaman. Tapi dari kota terakhir ke desa terakhir masih butuh 3 jam 4 jaman lagi. Ke desa terakhir yang bisa diakses darat ya. Iya. Dari desa terakhir ke yang bisa diakses darat ke desa terakhir sebelum tebing itu cuma bisa diakses perahu. Ya aku lihat itu. Ya sekitar setengah harian. Terus yang pas kondisi itu tuh lagi airnya lagi dangkal. Sampai ini ya sobat Komsos dikasih spoiler ya. Si perahunya itu diangkat ya. Iya harus diangkat. Aduh itu kalau bilang orang-orang Dayak itu kuat keluar karena perahunya besar banget, kayu lagi kan pasti berat gitu. Itu ceritain dong pengalaman itu buat aku tuh luar biasa sekali loh. Terus aku mikir Nadia ini ya itu balik lagi ya masih muda jadi waktu gua muda gua ngapain ya gitu. Masih ada cuman beda kegiatan aja. Itu sebenarnya salah satu perjalanan yang cukup paling berkesan sih buat aku. Jadi yang perjalanan Kapuas Hulu tuh aku kebetulan dapat kesempatan buat jadi ketua ekspedisinya. Ya, dan sebenarnya aku udah pernah berapa kali ke lokasi-lokasi yang belum terjamah dan aksesnya susah. Tapi karena di situ aku jadi ketuanya dan ternyata di Kalimantan tuh aksesnya cukup lebih sulit dibanding yang lainnya. Biasa kan kalau daerah lain tuh kadang buat nyari informasi masih gampang ya karena si orang-orang itu masih bisa dihubungi, di kontak. Nah ternyata yang Kapuas Hulu ini tuh si desa terakhirnya tuh nggak punya sinyal, nggak ada sinyal. Jadi susah buat ngehubungin orang-orang desanya, susah nyari informasi tentang tebingnya gimana. Itu sih, dan kayak akhirnya aku mutusin buat kayak ngirim tim merpati putih gitu. Tim dahulu. Dan ternyata kan aku baca peta juga dulu kan sebelum kesana tuh, baca peta ini lokasi tebingnya sebenarnya di mana, ketinggian tebingnya kira-kira gimana, ada petanya semua kan, batunya kira-kira gimana. Nah peta Kalimantan tuh ternyata belum sejelas itu. Jadi belum seupdate itu, belum sejelas itu. Bahkan pas udah kesana dicocokin sama peta pun lokasi tebingnya beda sama di peta. Dan kan ada kontur tebing tuh konturnya rapat ya. Nah di petanya tuh nggak ada kontur tebing di situ tuh. Aku taunya kontur make up loh. Kontur tebing Jadi cukup berkesan sih di situ. Terus akhirnya berhasil tuh ya, berkesan banget. 2 tebing lagi ya? 2 tebing. Awalnya justru kita tuh rencana di 3 tebing. Tapi dari Bandung tuh anak baca peta, baca Google Earth tuh ada kemungkinan 3 tebing ya oke. Tapi yang 1 tebing ternyata pas sudah disurvei, tebing ini tuh dipercaya
adatnya tuh masih kuat banget. Jadi dipercaya sama warga setempat, sama adat setempat tuh bahwa roh nenek moyang mereka tuh kalau udah meninggal tuh pulangnya tuh ke arah sana. Jadi akhirnya keramat banget lah tebingnya, kita gak bisa. Akhirnya udah di Dua Tebing aja. Di Dua Tebing pun awalnya sempat ada info dari warga tebing itu gak bisa dinaikin, katanya rapuh banget, katanya gini. Cuman udah bingung banget kan ya, masa udah jauh-jauh ke sini mau nihil gitu hasilnya. Udahlah kita terabas dulu aja. Dan ternyata bisa. Dan itu perjalanan untuk dari desanya ke tebingnya apa aja sih, ingat nggak namanya? Tebing Bukit Tubung sama Bukit Mahaba. Nah itu jaraknya beda-beda kan? Beda. Itu berapa lama tuh untuk mencapai si tebing dari desa kalian? Desa terakhir. Jadi dari desa terakhir kalau ke Bukit Mahaba itu kita kan cuman, kalau Bukit Mahaba dari desa terakhir itu cuma nyebrang dulu pakai perahu. Terus dari itu kita hikingnya sekitar berapa lama ya? 3 jam 4 jam gitu ya? Apa 4 jam 5 jam ya? Hey, hikingnya nggak rata ya? Hikingnya nggak rata. Nanjak. Ya, harusnya mungkin bisa lebih cepet sih. Cuman karena kita kan bawa bebannya lumayan ya. Jadi kalau manjat tuh bebannya biasa beda sama naik gunung. Kalau naik gunung kan sekedar alat tidur, terus alat makan udah. Kalau kita alat tidur iya, alat camp iya, alat makan iya, plus alat manjat yang biasanya itu cukup berat, tali. Terus peralatan manjat kan isinya besi-besi semua ya. Nah itu. Dan itu yang di tas merah yang gantian dibawa itu. Sebenarnya ada yang dipecah juga di tas-tas lain, cuman tas merah itu emang yang paling berat. Itu berapa menit gantiannya? Sekuatnya. Sekuatnya. Udah gak kuat gantian. Nah itu juga sampai ada di situ yang kamu duduk di batu, saking beratnya si tas itu batunya retak ya? Iya, ada sempet jatuh. Luar biasa. Kamu jatuhnya ngegulitik gitu atau? Enggak sih, cuman apa ya? Gitu. Itu luar biasa. Itu menurut kamu pencapaian yang sangat memuaskan ya? Atau ada lagi pencapaian yang sebenarnya pengen kamu raih? Masih banyak sih. Yang belum? Masih banyak. Apa? Yang namanya listnya? Gak pernah puas. Listnya apa aja nih pencapaian yang pengen kamu raih? Sebenarnya kalau list kecil-kecil tuh banyak banget. Tapi kalau list tujuan besar tuh tujuan yang akhirnya mungkin ya, aku tertarik banget kayak ke gunung-gunung Ketu, mungkin kalau pernah dengar, gak tau nih. Mungkin kalau kalian pernah dengar Gunung Everest yang paling tinggi ya. Nah kalau Ketu tuh dia gunung kedua tertinggi, tapi justru gunung tersulit di dunia karena teknikal. Jadi kita harus manjat. Kalau Everest nggak harus manjat. Nah kalau Ketu harus manjat. Tapi sebelum itu kan nggak mungkin langsung ke sana dong. Banyak target-target kecil, pengen kesini dulu gitu. Tapi mana dulu? Ini dulu aja yang di depan mata, yang di Pakistan dulu. Yang di Pakistan dulu. Tahun depan, tahun ini kan jadi target emang gunung 6.000-an dan yang belum teknikal. Jadi cuman mengenalan diri di high altitude doang. Tahun depan rencananya antara naik ke gunung yang lebih tinggi tapi non teknikal juga, atau gunung yang ketinggian sama 6.000 atau 5.000 tapi teknikal. Target tahun depan itu sih. Non teknikal dan teknikal itu apa? Biar sobat Kompas dan aku juga mengerti apa itu. Jadi kalau non teknikal tuh gunung-gunung di Indonesia kebanyakan non teknikal. Jadi kita nggak harus pakai peralatan, nggak harus manjat. Yang maksudnya nggak pakai peralatan pun bisa nyampe. Tapi kalau misalnya udah teknikal tuh biasa harus udah mulai pakai peralatan. Teknik-teknik yang dibutuhkan juga lebih banyak. Pemahaman tentang teknik mountaineering, simpul-simpul dan lain-lain gitu. Simpul-simpul tuh apa ya, kayak simpul tali temali gitu. Dan ini juga kamu pelajari juga dari zaman pramuka dulu ya, dan kamu dalemin setelah ikut ini apa namanya kayak Mapala gitu. Kenal kayak simpul-simpul gitu emang di pramuka dulu, cuman setelah di Mapala makin dalam lagi. Terus setelah Mapala sebenarnya aku ikut gabung di organisasi lain juga, di situ makin dalamin lagi. Jadi Mapala sempat gabung organisasi panjat tebing juga namanya IBEX di Bandung. Terus sempat gabung lagi namanya Wanadri, organisasi gunung hutan gitu di. Terus kamu kan pakai medsos kan untuk apa namanya kayak yang tadi ya, yang memperkenalkan juga keindahan Indonesia yang tadi kamu bilang tidak melulu soal gunung Indonesia itu, betul. Gitu kan. Nah ini efektif apa sih? Efektif banget. Medsos sekarang efektif banget. Efektif banget, cuman apa ya, tinggal gimana cara kita yang harus ngulik sih supaya tersampaikan gitu pesannya ke orang-orang. Dapat penghasilan? Udah lumayan. Lumayan lah buat hidup sendiri. Sama ya bisa jalan kayak gini. Berarti udah biaya sendiri lah ya. Ya kadang emang kalau masih kurang, suka dikasih jajan, tapi ya, biaya sendiri. Kalau jalan gini kebanyakan biaya sendiri. Luar biasa banget nih ya.
Biaya sendiri tuh entah itu emang tabungan atau enggak emang dapat support. Ya dapat support untuk perjalanan. Oke, sponsor ya. Betul, sponsor. Oke. Nah ini buat anak-anak atau sobat Komsos ya yang seneng juga naik gunung atau baru-baru mau gitu ya coba-coba nih naik gunung atau eksplor tebing gitu ya, atau misalnya kayak ke sungai, alam lain lah ya, maksud alam lain jangan. Apa yang harus dipersiapkan selain fisik? Yang harus dipersiapkan selain fisik, mental juga, maksudnya persiapan mental juga perlu. Seperti apa misalnya? Persiapan mental tuh sebenarnya mirip persiapan fisik sih. Biasa mereka tuh jalannya kayak berdampingan gitu, maksudnya seiringan. Jadi masuk di sini persiapan fisik dan mental beriringan. Kayak misalkan ngomongin gunung aja nih, yang baru mulai itu maksudnya jangan sosokan, maksudnya bukan sosokan gimana, jangan langsung naik gunung. Kalau bisa jangan langsung naik gunung yang berat, tapi bertahap dulu dari yang awal. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi pasti akhirnya jadi entah ada masalah gitu, misalnya kayak sakit-sakit badan atau yang lain-lain, atau nggak malah masalah yang lebih berat karena mereka belum siap, fisiknya belum siap, ilmu pengetahuannya belum siap, malah jadi celaka amit-amitnya. Mending dari yang paling mudah dulu, terus fisik, mental, terus pengetahuan sih. Jadi itu yang sering miss orang-orang. Jadi orang-orang ngerasa udah latihan, udah lari, udah apa, mental juga bisa lah, bisa, tapi mereka nggak nyiapin pengetahuannya. Maksudnya kayak gunung tuh nggak mungkin sekarang emang udah gampang banget naik gunungnya dibandingkan dulu aku pertama kali naik gunung. Sekarang open trip udah di mana-mana nih. Tapi jadinya banyak orang nggak aware sama karena naik gunung udah gampang, jadi nggak aware bahwa di gunung tuh banyak bahaya loh yang ada kemungkinan aja kejadian. Karena aku diajarin juga, dan emang berdasarkan pengalamanku juga nggak ada yang namanya nol resiko kan. Kalau di gunung pasti ada aja resiko. Dan itu makanya ilmu pengetahuan penting, pengetahuan manajemen peralatan mana aja sih yang harus dibawa yang efektif dan efisien. Terus manajemen perbekalan makanan yang oke tuh gimana sih, terus manajemen tenaga juga, fisik. Banyak sih ilmu pengetahuannya pokoknya. Oke. Selain itu knowledge tentang alam atau gunung, sebenarnya di knowledge ini tuh kalau misalkan kalian belajar mountaineering lebih dalam dengan ilmu pengetahuan ini tuh akhirnya mekar kemana-mana. Jadi kalau di ilmu mountaineering tuh, di knowledge sendiri tuh dia ada beberapa aspek, kayak aspek physical skill namanya, aspek fisik, terus aspek kemampuan teknis yang nanti di dalamnya kayak ada teknik manajemen, terus teknik pertolongan pertama dan lain-lain. Di situ juga belajar. Terus kayak teknik lingkungan sama teknik kemanusiaan, skill kemanusiaan sama skill lingkungan. Di skill lingkungan ini nanti kalian juga harus ngerti kayak gimana sih lingkungan, konservasi, jaga lingkungan, gimana supaya lingkungan juga terjaga. Nah di skill kemanusiaan itu biasanya ngomongin mental, ngomongin menghadapi orang lain di pendakian kan itu juga perlu ya. Maksudnya kebanyakan kejadian orang hilang di gunung atau celaka di gunung juga kan karena banyak itu kejadiannya ditinggalin sama temen, gak kuat sama temennya, atau gak berantem, tinggalin. Nah itu kan sebenarnya bahaya juga ya. Nah itu perlu dikuasain sih si 4 skill ini. Dan kalau udah nguasain 4 skill ini ya jadi aman sih seharusnya. Aman ya. Lebih aman lah ya. Karena ya itu tadi mekarnya kemana-mana ya. Mekarnya kemana-mana bisa dari 4 berkembang gitu ya. Berkembangnya kemana-mana gitu. Pernah ada pengalaman yang tidak menyenangkan bersama dengan rekan naik gunung? Ada orang yang tiba-tiba, kan katanya gini, kalau kita pergi traveling atau kita pergi explore gitu ya, itu tuh kelihatan gitu sifat aslinya gitu kan. Pernah gak sih ketemu orang yang ini menyenangkan banget nih orangnya, atau misalnya ini kayaknya nggak oke banget sih gitu kan. Tadi yang kecelakaan itu bisa karena dia ditinggalkan oleh rekannya. Nah yang kayak gitu-gitu pernah gak berketemu? Kalau menyenangkan pasti banyak. Maksudnya kita gak mungkin jalan sama orang yang tidak menyenangkan. Tapi kalau yang nyebelin juga pernah lah pasti, sekali 2 kali. Cuman ya itu kita harus bisa manajemen perasaan kita kalau udah di gunung. Maksudnya karena mungkin aku untungnya udah dapat ilmu itu duluan. Jadi ya aku udah sadar gitu, walaupun dia nyebelin ya kita tetap harus bareng gitu. Jangan sampai ditinggalin gitu. Oke. Ada kejadian yang ini gak? Pernah ada kejadian yang bikin bikin kayak wow gitu? Wow tuh wow dalam artian wow yang mengerikan, iya. Wow yang kayak ini luar biasa nih, alam tuh kayaknya tidak pernah berhenti memberikan keindahan yang luar biasa gitu.
kalau keindahannya luar biasa itu sering banget. Kayaknya tiap kali datang ke destinasi baru kayak wow ada ya yang kayak gini ya, maksudnya kayak keren banget gitu, masih bisa ada yang kayak gini. Itu sering banget. Terus kalau misalkan wow yang menegangkan tuh aku sempet kayak apa ya, kekurangan air di tebing. Ya kekurangan air di tebing itu sebenarnya si air tuh udah dihitung bener sebenarnya, cuman aku juga yang ngitung karena teman-temanku nggak ada yang bisa ngitung air, aku yang ngitung di situ di tim. Aku pikir udah dihitung bener, cuman aku di situ nggak memperkirakan bahwa ada temanku yang minumnya banyak banget nih kayak onta gitu minumnya. Jadi akhirnya di hari terakhir tuh kita cuman sisa kayak 600 ml, nggak, kayaknya 1 botol kurang gitu untuk berenam. Tapi seharian kita kan hari terakhir turun dari atas tebing ke bawah, dan yang namanya tebing kan nggak ada titik air ya kecuali hujan. Ya udah kita minum itu doang berenam, dan itu tuh bener-bener yang apa ya, gejala dehidrasi tuh udah kayak bener-bener turun tebing, tapi bener-bener kayak buat fokus tuh butuh usaha banget nih. Butuh usaha banget tuh pernah, tapi ya untungnya selamat. Temen-temen tuh yang cowok-cowok bahkan udah pada ribut-ribut sampai kayak udah kan kalau udah haus udah itu kan sampai udah pada ribut gitu-gitu. Itu pernah, tapi ya jadiin pelajaran sih itu. Terus apalagi ya, Nah itu pengalaman pas kamu lagi ada di situ gitu ya, di tebing itu tuh turun berapa lama itu? seharian. Jadi turun 24 jam berarti? enggak 24 jam. Turun tuh pas udah mulai terang nih, mungkin jam 6-an, jam 6-an aku lupa. Nyampe bawah tuh sekitar jam 8 malam. Dan air hanya 600 ya sekitar 600 mili itu dibagi 6 itu. Oke. Lumayan sih itu. Lumayan lagi ya. Nggak kebayang sih kalau aku sih. lumayan banget. Oke. Pernah jatuh dari tebing? Pernah. Oh iya pernah. Biasanya gitu. Soalnya aku punya teman kakakku gitu ya. Dia sama cewek juga, perempuan juga. Dia tuh dari Cetatah kalau dia. Dia tuh jatuh dari tebing terus patah tulang, sempat operasi pasang pen di kaki. Di kaki sama tangan kalau nggak salah. Terus udah kayak gitu nggak boleh ya, udah ya stop, nggak boleh lagi kamu panjat tebing dan lain sebagainya. Tapi ya dasarnya memang udah cinta banget sama yang namanya alam ya. Tetap aja sih udah dipasang pen juga angger naik gitu. Kamu gimana? Pernah. Kok iso? Awal tahun lalu tuh sempat patah tulang, tapi itu jatuhnya bukan di tebing, di papan boulder yang indoor. Ya papan panjat indoor dalam ruangan. Itu jatuhnya salah sih. Akhirnya pergelangan tangan kiriku retak, patah. Terus awal tahun ini yang parahnya juga, awal tahun ini jatuh di tebing, jatuh sekitar 6 meteran gitu. Tapi gantung, masih gak nyampe bawah. Jadi kelempar gitu lah. Tetep aja tali. Ya. Itu kaki kena ankle, sama ya luka-luka lah wajar. Tapi ankle kena sampai gak bisa jalan semingguan lah. Turunnya gimana terus? Turunnya, kalau turun kan tinggal di lowering pakai tali kan. Maksudnya pakai tali dulu sampai bawah terus dipapah. Oke. Tante, terus masih diizinin. Anak yang bandel. Ingat banget dulu waktu yang tahun lalu yang patah tulang, aku reaksi orang rumah. Itu juga apa? Aku patah tulang tuh gak langsung telepon ke orang rumah. Jadi teleponnya ke siapa? Ke temen dulu. Nah udah ditanganin baru aku telepon orang rumah. Nakal ya kamu ya. Jawaban pertama, tapi di situ mami jawabnya ya cuman gini doang, kayak ya udah kamu tahu kan risikonya apa? Iya tahu. Ya udah terima aja, cuma itu doang. Tapi kamu tahu kan dalam hatinya yang namanya orang tua pasti aja was-was deg-degan gitu. Buktinya kamu sekarang naik motornya disamperin nih sama mami nih datang ke BSA. Terus akhirnya gimana? Itu dioperasi atau enggak? Saat itu sempat konsultasi ke beberapa dokter, tukang urut gitu-gitu, terus tapi akhirnya keputusan diambil nggak operasi Mas. Jadi cuman ke tukang urut doang, karena ini juga masih aman sih. Oh itu tidak mempengaruhi kamu panjat tebing sekarang atau apa gitu? Nggak mempengaruhi, nggak. Cuman emang awal-awal tenaga jadi hilang semua ya, hilang semua, dan emang sekarang juga pengaruhnya dikit sih, jadi lebih kaku gitu, beda banget kan. Oke. Kaku. Mungkin kalau dioperasi bisa kembali lagi, cuman nggak tahu juga ya, nggak ada yang tahu operasi. Cuman ini jadi kaku, tapi enggak sih, nggak ganggu. Rehat berapa lama tuh? Nggak rehat? Aduh nakal ya. Sini kakak jewer. Rehat. Sebenarnya harusnya itu rehat tuh
sekitar 3 bulanan ya, maksudnya katanya nggak boleh ngapa-ngapain tuh tangan Seharusnya. cuman aku sebulan setelah cedera udah mulai ke gym lagi, maksudnya buat pengkondisian, tapi ya mulai kayak latihan kayak ngangkat botol di gym gitu-gitu, udah mulai dilatih lagi lah. Terus 2 bulan setelah aku udah mulai ke papan lagi. Ya walaupun Aduh. ringan-ringan. Kalau yang waktu ankle? Yang waktu ankle itu seminggu emang nggak bisa jalan, seminggu. Nah tapi dalam seminggu itu tuh aku terus berusaha buat kayak dilatih gitu loh, dilatih sampai seminggu setelah, kurang lebih seminggu setelah udah mulai bisa jalan. Terus akhirnya Langsung manjat? Enggak langsung manjat, nggak bisa waktu itu, bengkak banget soalnya. Kayaknya kalau Kirain bengkak sebandel bisa. itu. Nggak bisa soalnya jalan juga sakit banget. Jadi itu seminggu nggak bisa jalan, cuman dilatih dikit-dikit. Itu juga kayaknya nggak sembuh-sembuh tuh karena kan di sana tuh di Sumatera, lagi di Sumatera. Terus Sumateranya juga bukan Sumatera kota, cuma ada tukang urut doang. Tukang urutnya juga nggak tahu lah, nggak jelas. Terus kayaknya tukang urutnya salah, nggak sembuh. Maksudnya mulai mendingan tuh sempet pas balik ke satu daerah, terus ada tukang urut yang terkenal di situ mendingan. Tapi di situ tuh pokoknya 2 minggu setelah aku ankle tuh aku naik gunung Sumatera. Ya Wah. naik gunung, naiknya sih aman, tapi pas turunnya kerasa kalau ankle tuh. Oh ya, karena dia nahan beban kan. Karena kan tas yang kamu bawa itu tidak ringan ya. Berapa kiloan ada ya? Yang waktu di Sumatera nggak terlalu berat sih. Nggak, paling Berapa? cuma 20 kurang. Nggak terlalu berat ya, paling belasan. Paling di Ketawanya Sumatera gitu kan. belasan kilo. Nggak 20 kilo, belasan kilo. Belasan. Karung 5 kilogram aja berat Nadia. Kan kalau di gendong mah ringan biasanya. Seringan-ringannya lu nanjak terus lu turun gitu ya. Tapi belasan kilo kalau udah sering tuh itu wajar Ringan. banget. Ya normal banget lah. Paling berat berapa kilo? Pernah 30 lebih. 32-an lah, 32, 33-an. Dan itu kamu harus bawa berapa jam? Biasa kalau naik gunung sih Kan ada pos rata-rata ya. istirahat lah ya. Kalau rata-rata pendakiannya jadi jam 8 sampai jam 4, jam 5 sore kan, Mas ya. Nah, tapi kan tengah-tengah istirahat. Oke. Pantesan aja ya sobat Komsosnya nggak terlalu berat, cuman belasan kilo. Orang paling berat dia bawa 30 kilo. Itu sesekali. Biasanya itu di hari-hari pertama juga kan, lama-lama kan perbekalan berkurang, air berkurang gitu-gitu. Nah, worst case-nya kalau misalnya nih ya, Mas lagi naik gunung atau menjelajahi alam gitu, kehabisan bekal makanan, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya itu tuh udah ngomongin kayak kondisi survival ya. Nah, jadi ada yang namanya tuh kalau di alam tuh kondisi survival. Ya kayak di kota juga sebenarnya ada survival bertahan hidup ya. Nah, di hutan juga ada kondisi bertahan hidup. Cuman itu tuh sebenarnya ada bertahap. Nah, kita tuh malahan kalau bisa, walaupun kita udah pelajari, aku udah pelajari kondisi survival ini, kalau udah masuk kondisi survival harus ngapain aja, tapi justru si kondisi survival ini harus dicegah. Jadi jangan sampai si perbekalan tuh kalau bisa nggak habis. Jadi misalkan kita udah tahu nih, wah kita nggak akan nyampe 4 hari, misalnya udah bawa perbekalan buat 4 hari, tapi kayaknya kita nggak akan nyampe 4 hari nih, bakal bisa 6 hari. Dan di hari kedua atau ketiga kan kita udah tahu ya, maksudnya yang harus kita nyampe titik ini, kalau mau 4 hari, ternyata kita masih di sini. Nah, sedangkan kita perbekalan cuma bawa 4 hari. Nah, itu udah harus mulai dipecah perbekalannya. Jadi perbekalan yang buat 2 hari ke depan dipecah jadi setengah gitu misalkan. Nah, itu tuh udah harus di manajemen sebelum masuk kondisi survival. Kirain aku dari situ mendingan kalau misalnya nggak bisa dipecah, lebih baik balik lagi, turun atau sebenarnya itu nanti worst case loh ini ya. Keputusan di lapangan tuh bisa balik lagi dengan kondisi di lapangannya. Misalnya bisa aja kan ada kondisi kalau balik lagi malah lebih nggak mungkin gitu. Ada juga kondisi kayak gitu. Tidak sesimpel itu ya. Tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel iya. itu, oke. Terus itu makanya yang tadi aku bilang skill tuh perlu dan pengalaman tuh perlu. Terus jadi naik gunung juga gak bisa jangan yang langsung edan gitu, bertahap lah supaya aman. Terus nah kalau yang tadi pertanyaannya kan kalau udah kondisinya bener-bener udah gak ada bekal, misalnya tadi udah terlewatin dan ternyata masih gak bisa juga, akhirnya bekal habis. Terus sebenarnya masih bisa lagi, kita kan pasti harus bawa ini ya, survival kit. Aku biasanya selalu bawa survival kit yang dimana isinya tuh ada snack-snack yang nggak boleh dimakan kalau nggak masuk ke dalam kondisi survival. Kalau nggak urgent, nggak urgent banget tuh nggak boleh dimakan. Terus kalau itu udah habis juga ya banyak yang bisa dimakan sih sebenarnya di alam kan, kayak tanaman-tanaman tuh yang
Tapi itu kayaknya udah tingkat lanjut ya, maksudnya kayak tanaman-tanaman, terus hewan-hewan yang bisa dimakan. Tapi kan kita juga harus tahu ya, ini tanaman yang sebenarnya bisa dimakan atau tanaman yang nggak bisa dimakan, itu kita harus juga tahu ya. Makanya masuk dalam knowledge itu juga. Masuk dalam knowledge itu. Menyenangkan ya, ini seru nih. Tapi kalau aku enggak deh, aku dengerin cerita aja, iya menyenangkan, terus aku ngebayangin gitu. Ini 17-annya seru, mau ke Pakistan ya. Terus udah gitu kemarin terakhir ke India. Terus tahun depan bakal explore lagi. Iya, semoga ya. Jadi setiap tahun kamu berapa gunung? Sebenarnya aku baru masang target itu tuh di tahun ini. Masang target yang pencapaian itu sebenarnya. Kalau berapa gunung latihan nggak dihitung ya. Soalnya kayak buat nanti aja kan aku ya udah ya harus rutin naik gunung, cuma itu nggak dihitung. Nah kalau targetnya sendiri, aku tuh per tahun tuh target ya minimal satu yang oke banget nih, sama satu lagi yang Indonesia lah. Nah target tahun depan juga sama, tapi si gunungnya harus meningkat gitu levelnya. Kayak yang awalnya tadi kan, yang tahun ini kan 6.000-an tapi non teknikal. Tahun depan antara 6.000-an teknikal atau 6.000-an lebih tinggi tapi sama-sama non teknikal. Cuman itu masih kita lihat dulu dari yang 6.000-an yang nanti keberhasilannya segimana, nanti baru berani buat plan ke depan. Oke. Kamu kan ini bisa konsisten ya, bisa konsisten gitu menjalani hobi kamu gitu. Ada ini nggak sih biar sobat Komsos juga, oh saya lagi menjalani hal ini gitu ya, sesuatu yang saya senangi gitu, tapi biar konsisten. Kadang-kadang kita jadi putus tengah jalan gara-gara ada distract apalah, ke distract apa gitu. Sebenarnya ada ininya nggak sih, ada metode khusus nggak sih biar kita tuh konsisten ngejalanin apa yang kita senangi gitu? Distract juga sebenarnya aku juga sering banget nemuin, cuman di situ apa ya, aku bisa dibilang aku sadar sendiri sih aku tuh ambisius banget. Ambisius, dan aku mikirnya di sini kayak maksudnya aku udah umur segini, terus aku apalagi mutusin buat ada di luar zona nyaman, dan waktu awal juga perjuangannya nggak mudah buat sampai sini. Terus udah dari titik ini, masa mau berhenti gitu? Masa mau berhenti, terus kenapa nggak dilanjutin aja? Apalagi sekarang kan jalannya syukurnya udah mulai kebuka sana sini, ya kenapa berhenti, lanjutin aja gitu selama masih ada jalannya dan selama masih memungkinkan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada ke distract, ayo segera balik lagi dan sadari itu ya. Iya sadar, maksudnya kayak kalau aku sendiri, aku udah milih jalan ini nih dari awal, dan sekarang udah di tengah jalan, ya kenapa harus mulai lagi dari nol di jalan yang lain? Kenapa nggak lanjutin gitu? Selama masih ada jalannya belum buntu, ya lanjutin aja. Tapi kan kadang-kadang ya, anak-anak maksudnya kita aja sebagai manusia lah gitu, kadang-kadang aduh ya udahlah, udah sampai sini aduh males lah, ganti aja yang lain gitu. Ya kan? Sering juga sih kadang mikir kayak ini jalannya bener gak ya? Cuman nah kebetulan juga nggak tahu, mungkin karena aku juga ambisinya kuat dan motivasinya kuat, targetnya pasti selalu nemu jalan sih. Selalu nemu jalan. Tiba-tiba lagi lagi daun-daunnya nih, kayak mungkin kayak tiba-tiba ketemu sama orang ini, terus kayak dapat motivasi lagi. Sering jalan mah ada aja gitu ya. Ada aja sebenarnya, iya. Jadi jangan pernah putus asa gitu ya. Intinya prinsipku tuh ya apa ya, pokoknya jangan berani kita harus berani buat masang target nih yang pertama. Terus kalau misalkan jatuh atau misalkan apa, ya udah bangkit lagi, jangan takut untuk maju lagi gitu. Soalnya pasti ada jalan. Buktinya ini jatuh dari tebing lah, jatuh dari papan panjat lah gitu ya, udah retak ininya apa namanya tuh, pergelangan tangan, ankle-nya juga, tetap bangkit lagi, lanjut lagi gitu ya. Ya soalnya kalau berhenti juga sia-sia gak sih? Iya betul. Sia-sia gitu. Perjuangan yang udah dari kemarin udah susah-susah nyampe sini, terus mau disia-siain gitu aja gitu. Mau sampai kapan? Ya mau sampai kapan? Nah kamu kan memperkenalkan Indonesia dengan cara yang tadi ya, alam Indonesia ini luar biasa gitu. Kalau untuk kontribusi anak-anak muda zaman sekarang, apa yang bisa anak muda lakukan untuk memperkenalkan keindahan alam Indonesia? Banyak banget sekarang sebenarnya. Lewat sosial media tuh udah jelas powerful banget ya. Sosial media dengan kalian main ke alam gitu-gitu. Terus sosial media paling powerful sih. Jadi cerita yang oke tuh. Dan sekarang kan akses ke alam juga udah sangat-sangat mudah ya. Gampang banget diakses ya.
mainlah sebanyak-banyaknya. Cuman ya yang tadi aku bilang ya tetap harus tahu diri. Maksudnya jangan gegabah walaupun gunung sekarang udah gampang diakses. Iya. Jangan sompral ya. Jangan sompral, betul. Persiapan tetap perlu. Itu sih sama mungkin sekarang kalau yang memperkenalkan alam tuh udah banyak banget, tapi yang kurang tuh memperkenalkan kelestariannya, kebersihannya, terus konservasi gitu. Aku suka dengan itu. Ya, soalnya di Indonesia kan mungkin kalau yang bahasa gaulnya sekarang yang banyak kan FOMO doang, jadi ke gunung mau selfie, ke gunung mau bikin konten doang, ke gunung ya cuman nggak mau ketinggalan update doang, tapi mereka nggak, yang pertama tadi nggak sadar bahwa alam tuh butuh skill itu, terus yang kedua juga nggak sadar bahwa itu alam perlu dijaga loh gitu. Nggak cuman sekedar kalian datang selfie terus asal di sana terus pulang lagi, nggak sekedar itu gitu. Banyak menemukan sampah di atas gunung. Banyak banget di Indonesia. Coba tolong ya dihimbau. Bagaimana caranya supaya kita sebagai manusia sadar gitu bahwa naik gunung tuh kita nggak boleh nyampah loh gitu. Itu bukan tempat sampah besar alam itu gitu. Bawa aja. Cara sadar tuh sebenarnya bingung ya. Masih pernah bahas ini juga dengan beberapa orang. Pendaki? Ya beberapa pendaki, beberapa orang, beberapa senior. Kayak kesadaran, yang namanya kesadaran tuh harus balik lagi kesadaran diri sendiri. Terus di Indonesia tuh kesadaran diri tuh kurang banget, masih minus banget. Bahkan kayak udah banyak banget kan kayak sekarang ASI bersih gunung, ASI sapu bersih gunung gitu-gitu. Itu bagus banget sih, tapi kalau kesadaran dirinya nggak muncul tuh ya susah juga. Menurutku kalau di Indonesia sendiri yang perlu dilakuin, kalau menurutku ya lebih ke, karena kesadaran di Indonesia masih kurang, lebih ke aturan sih ya. Udah aja bikin aturan yang ketat. Misalkan kalau turun gitu, sampahnya nggak sesuai sama yang dibawa, kan sekarang udah beberapa gunung juga memberlakukan itu ya. Efektif? Karena denda di beberapa gunung efektif, tapi beberapa gunung ada aturannya tapi nggak dijalanin. Tapi nggak boleh pesimis lah ya, nggak boleh pesimis. Namanya usaha. Mungkin di Indonesia bisa terlaksana kalau ya dengan aturan, seorang terbiasa dengan aturan itu, terus ya ini. Tapi yang terpenting adalah kesadaran dari diri kita sendiri. Betul. Ya. Oh, sama bisa juga dijalanin sebenarnya di Indonesia belum ada, tapi aku pernah dengar di gunung luar tuh kalau tentang sampah ya. Ada gunung luar tuh ada beberapa gunung wajib guide, kayak gunung yang kemarin aku datengin di India pun dia tuh wajib guide. Nah, di beberapa gunung kadang kalau misalnya si guide-nya udah ngeliat kita mulai buang sampah sembarangan nih, itu tuh ada ketentuan kayak atau nggak dihimbau sama guide-nya kita harus turun, soalnya dianggap kalau kita udah buang sampah sembarangan, dianggap kita udah nggak fokus dan kecapean. Itu mungkin bisa diberlakuin sebenarnya di Indonesia. Jadi kan orang karena jadi wah jangan buang sampah lah, nanti masa kita udah nyampe sini harus turun lagi karena itu gitu. Cuman nggak tahu sih, susah juga mungkinnya, karena kalau wajib guide di semua gunung Indonesia kan prosesnya bisa di mana-mana. Cuman mungkin beberapa gunung atau beberapa himbauan di mana cara buat penyesuaiannya. Tapi kan kamu pengen jadi guide kan, profesinya kan, semoga tercapai ya. Amin. Iya dong, karena itu adalah bisa dibilang target goal kamu kan ya. Goal kamu itu adalah salah satunya menjadi guide ini. Kalau di sini mah tour guide kali ya gitu. Tapi ini mah beda ya guide-nya. Oke, Nadia apa yang bisa di share nih untuk orang muda khususnya? Yang bisa di share quotes atau boleh. Quotes tuh kalau dari aku jangan jangan takut untuk bermimpi di bidang apapun itu. Soalnya banyak kan kayak di alam tuh banyak yang orang nggak berani ke alam karena takut ini gini karena mungkin mereka nggak biasa, tapi mereka pengen gitu. Atau nggak di bidang lainnya jangan takut untuk bermimpi, dan kalau udah bermimpi terus kalian jatuh ya jangan takut untuk bangkit lagi gitu. Terus maju lagi aja. Pasti ada jalan. Itu sih pesanku untuk teman-teman. Dan alam Indonesia itu indah banget. Kalian jangan cuma terbatas di rumah doang. Nyesel maksudnya, apalagi kalian yang masih muda, sumpah nyesel jangan di rumah doang. Alam Indonesia luas banget. Explore sebanyak-banyaknya sih. Jangan kayak aku nyesel juga. Tapi tidak ada kata terlambat toh. Iya, gak ada kata terlambat. Explore sebanyak-banyaknya bagus banget. Gak alam Indonesia doang, kalau misalnya kalian punya kesempatan buat alam luar juga. Pokoknya alam di dunia itu bagus-bagus banget. Asal jangan alam lain ya. Asal jangan alam lain, bener. Sayang banget kalau gak eksplor. Oke, ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsas sebelum kita pamit?
Itu sih tadi. Itu tadi. Oke. Sebenarnya gini, kalau misalnya ada yang nggak suka medsos, nulis juga bisa ya. Bisa. Menjadi salah satu untuk sharing kepada teman-teman yang lain juga. Bisa, Dari tulisan bisa. Kamu juga ada tulisan juga nggak nih? Ada blog atau apa gitu? Sebenarnya aku lebih make yang tadi 3 media tadi itu, tapi biasanya kalau Lebih di ke vlog ya? Instagram enggak, justru vlog tuh di YouTube. Di Cuman YouTube. kalau di Instagram dan di TikTok kan biasa itu kontennya kurang lebih sama. Nah, di Instagram tuh aku sering nulis di captionnya. Jadi mungkin kalau orang-orang lain di Instagram kan ngepost foto captionnya quotes doang atau gimana doang. Nah, aku enggak. Kalau kalian lihat di Instagramku tuh di captionku tuh pasti ada informasi atau yang aku rasain di situ. Nah, Biasakan membaca. Ya, biasakan membaca captionnya juga. Mari kalau kalian mampir di Instagramku. Iya, mampir Instagramnya Nadia ya, @Nadia Dianiva. TikToknya juga, YouTube-nya juga, subscribe dan like langsung. Terima kasih. Oke Nadia, seru banget ngobrolnya, sharingnya, thank you banget. Semoga ini juga bisa menjadi apa ya, kayak bisa dibilang manfaat juga nih buat sobat Komsos. Amin. Ya, di bidang apapun. Dan semoga profesinya tercapai ya, cita-citanya. Bermimpilah setinggi-tingginya, ya kan? Kalau jatuh ya itu tadi kata Nadia, bangkit lagi, jangan menyerah. Kita pamit ya. Sobat Komsos, terima kasih sudah menyaksikan episode kita kali ini. Aku dan Nadia pamit, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.